Halo guys, welcome back to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar market cryptocurrency. Jadi bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar market cryptocurrency. Nah, pada hari ini kita bakalan bahas apa yang terjadi dengan Bitcoin, lalu bagaimana prediksinya ke depan, apa yang harus teman-teman lakukan, apakah ada berita baik atau buruk pada hari ini. Saya akan jelaskan semuanya hari ini, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tonton sampai akhir. Let's go. Jadi sekarang kita bakalan mulai dari coin market cap dulu. Untuk hari ini secara global market crypto currency itu market cap-nya ada di 1,47 triliun atau turun sekitar 4,30% dari hari sebelumnya. Itu merupakan sebuah penurunan yang cukup signifikan. Dan sekarang Bitcoin berada di harga $33.134. Sudah sedikit rebound dari tadi pagi sekitar jam 6 yang harganya udah menurun sampai 30-an ribu, 31.000 lebih tepatnya. Dan kemudian ada Ethereum dengan harga $2.467, turun sekitar 1,15%. Binance ada di harga $343, turun 0,15%. Cardano $1,53, tuh naik sekitar 1,91%. Dogecoin $0,32. Oke, jadi sekarang kita langsung ke chart dulu. Dan untuk sementara teman-teman bisa lihat sendiri. Kemarin juga kalau teman-teman ada nonton video saya udah jelasin juga kalau misalnya teman-teman yang trading jangka pendek boleh melihat di area sekitar sini, sekitar 31-an ribu. Karena ada support yang sangat kuat di sini. Dan ternyata benar aja kalau misalnya teman-teman yang ada ambil posisi, selamat, harusnya teman-teman udah lagi profit sekarang. Karena di sini dia reboundnya lumayan ya, dari 31.100 ke 33.000 sekarang. Nah, kalau misalnya teman-teman yang ketinggalan harus bagaimana? Ya harus sabar dulu ya. Karena sekarang menurut saya belum ada alasan lagi untuk teman-teman masuk di harga sekarang. Karena kenapa? Bisa aja kalaupun Bitcoin naik lagi, jangan lupa di sini masih ada resistennya di sebelah sini. Ini adalah trendline yang cukup kuat harusnya. Bisa aja Bitcoin hanya di sini koreksi dan menyentuh trendline-nya di sebelah sini, lalu turun lagi ke bawah. Jadi nggak usah keburu-buru untuk masuk di sini. Kalaupun teman-teman yang mau beli, tunggu aja dulu dia breakout dari trendline ini, masuk lagi ke trendline, konsolidasi, baru teman-teman boleh masuk. Kecuali kalau teman-teman yang udah beli dari sini ya, yang udah jeli kemarin, dan udah ngeliat juga video saya sebelumnya, saya kasih tahu di sebelah sini harusnya ada rebound, dan ternyata benar ada rebound. Dan teman-teman, hari ini sebenarnya ada beberapa berita yang cukup baik yang datang dari berbagai negara ya. Yang pertama ada dari Amerika Serikat. Jadi Biden Tech Advisor owns between 1 million and 5 million in Bitcoin. Tim Wu, a proponent of neutrality serving the White House, has disclosed that he owns 1 million to 5 million in Bitcoin. Jadi tech advisornya Biden atau orang dekatnya Biden lah istilahnya, yang menjadi seorang advisor, itu memiliki 1 sampai 5 miliar dolar, 5 juta dolar dalam Bitcoin. Jadi ketika dia melaporkan portofolio finansialnya, ternyata namanya ini Tim Wu dia. Ternyata si Tim Wu ini memiliki 1 juta dan 1 between, berarti antara 1 sampai 5 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Jadi ini sebenarnya adalah ya sebuah berita, kalau kita interpretasikan harusnya positif lah ya. Artinya
makin banyak sekali orang-orang penting yang mengenal tentang cryptocurrency dan mulai berinvestasi di cryptocurrency. Dan juga ada berita ini seputar data lah ya. Crypto exchange see the biggest Bitcoin outflow in 7 months, a reason to cheer. This traditionally bullish signal should be interpreted with caution and in the context of other indicators. Jadi di sini ada data outflow-nya Bitcoin dan dalam beberapa hari ini outflow-nya itu terbesar dalam 7 bulan. Dan ini biasanya adalah sinyal bullish katanya. Jadi juga udah ada berita-berita baik dari perseorangan ataupun dari data-data yang ada. Data outflow ini terbesar dalam 7 bulan terakhir. Dan itu biasanya adalah sinyal bullish katanya. Jadi juga ada berita baik dari data-data Bitcoin. Crypto exchanges registered a net outflow of 22,550 BTC on Monday, the biggest single-day net drain since November 2020, according to data provider Glassnode. Jadi ada sekitar 22.550 Bitcoin yang dikeluarin pada hari Senin ya, dan itu merupakan salah satu yang terbesar semenjak November 2020. Jadi itu juga salah satu berita positif. Walaupun banyak berita positif, cuman ya harga Bitcoin masih di sini-sini aja. Dan sebenarnya kalau kita lihat secara secara general, Bitcoin ini masih dalam fase sideways ya di sini. Walaupun ada banyak gambar garis di sini, garis sini, garis sana sini. Tapi sebenarnya kalau kita bersihkan, Bitcoin masih dalam fase sideways. Jadi masih tertahan di garis bawah di sini, support di sini dan resistance di sini masih tertahan. Jadi mungkin aja masih Bitcoin bisa bermain di area sini, bisa aja Bitcoin masih bisa naik ke atas ini, turun lagi, naik lagi, turun lagi, baru akhirnya menentukan arah mau turun ke bawah atau ke atas. Nah, kalau misalnya teman-teman yang bingung, lalu ini harus ngapain dong bang? Lalu besok-besok harus ngapain? Ya teman-teman gak usah khawatir, cukup subscribe aja ke channel saya. Karena setiap harinya saya bakalan kasih deh gitu ide-ide atau misalnya analisa saya, prediksinya juga kira-kira teman-teman harus ngapain. Kalau untuk sekarang, teman-teman harus menunggu dulu, gak usah terburu-buru. Karena di sini sebenarnya udah ada peluang untuk membeli, cuman teman-teman yang kalau nggak sempat nonton video kemarin ya mungkin udah ketinggalan. Dan sekarang Bitcoin lagi mencoba untuk membuat sebuah higher high, tapi tidak menutup kemungkinan juga Bitcoin bakal turun lagi ke sini untuk membentuk, nah pasti polanya teman-teman udah tahu juga, namanya pola double bottom. Jadi bisa jadi juga ada kemungkinan seperti ini tuh ya kan, bisa jadi juga. Atau kita juga bisa lihat, mungkin ada yang bilang bang ini juga ada pattern head and shoulder, bisa jadi juga. Nah, neckline-nya di mana? Neckline-nya di sini. Ini saya hapus dulu panah-panahnya supaya lebih jelas. Oke. Jadi dua kemungkinan tadi, yang pertama apa, bisa jadi masih Bitcoin turun ke sini untuk double bottom dan naik kembali. Itu juga bisa menjadi sebuah peluang untuk teman-teman kalau misalnya dapat peluang itu. Atau kemungkinan yang lain juga, ini adalah head and shoulder. Ini shouldernya, ini headnya,
Ini shouldernya lagi. Dan kalau tembus neckline di sini, teman-teman boleh open posisi. Cuman saran saya, kalau misalnya teman-teman udah nyampe ke sini, harus diperhatikan karena ini trendline yang cukup kuat menurut saya. Kalau misalnya tiba-tiba langsung drop cukup signifikan dan membentuk pola flag, saran saya teman-teman keluar aja. Karena bisa jadi itu konfirmasi untuk turun ke bawah. Malah itu bisa menjadi peluang kalau misalnya teman-teman jeli, kalau misalnya dia tiba-tiba turunnya signifikan dan muncul flag, teman-teman bisa gambar trendline di sini. Kalau breakout, teman-teman bisa sell. Jadi itu yang untuk orang-orang yang trading jangka pendek ya. Kalau teman-teman yang misalnya investor jangka panjang, bang saya nggak mau yang cuman sehari 2 hari holdnya, pengen yang jangka panjang, ya tutup mata aja. Kalau menurut saya harga-harga segini udah termasuk cukup, ya nggak murah juga tapi nggak mahal gitu, 33.000 atau 32 ribuan. Teman-teman cukup dollar cost averaging aja dari sini. Kalaupun turun ya nggak masalah, tetap teman-teman tinggal nyicil lagi, beli sampai nanti harga rata-rata teman-teman menjadi harga yang cukup murah gitu. Ya memang sebenarnya lebih gampang kalau misalnya teman-teman hold jangka panjang dan belinya nyicil gitu. Itu adalah salah satu strategi yang istilahnya, kalau misalnya teman-teman punya mental yang kuat dan nyicil Bitcoin, harusnya menurut saya dalam waktu 10 tahun ke depan teman-teman bakalan punya uang yang cukup lah. Kalau dibilang kaya raya ya bisa jadi juga, tapi kalau tergantung uang yang teman-teman masukin ke sini. Tapi bisa jadi juga hanya berkecukupan, harusnya ya kalau menurut saya, kalau dalam 10 tahun ke depan. Jadi beli nyicilnya dari sekarang enggak apa-apa, kalau memang niatnya teman-teman itu untuk hold jangka panjang gitu ya. Oke, untuk video kali ini saya rasa sampai di sini dulu guys. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar apapun mengenai market cryptocurrency, boleh aja langsung di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya bakalan jawab. Atau kalau lebih menarik, saya bakalan buatkan videonya. Dan untuk video hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan membuat teman-teman lebih tercerahkan gitu ya. Jadi jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau bisa bantu juga saya share supaya channel saya terus berkembang dan saya lebih semangat untuk memberikan update dan analisa lebih dalam untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih yang udah nonton. Kita akan bertemu lagi besok. Thank you, bye-bye.